Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus dan bangsa Yahudi selamat. Bayangkan Anda mendudukan Tuhan di kursi pesakitan, dan satu-satunya alat bukti yang diizinkan di ruang sidang itu ya cuma hukum logika matematika murni. Wah, itu premis yang lumayan berat ya untuk sebuah sidang. Sangat berat. Maksud saya tidak ada ruang sama sekali untuk interpretasi spiritual. Tidak ada toleransi untuk apa yang sering kita sebut sebagai misteri ilahi. Jadi murni rasionalitas yang kaku. Tepat sekali. Hitam di atas putih, tunduk pada kausalitas. Nah, di penjelajahan mendalam kita hari ini, kita akan membedah sebuah dokumen yang melakukan tepat hal tersebut. Dan dokumen yang mau kita bahas ini bisa dibilang sebuah studi kasus yang luar biasa. Terutama tentang bagaimana sebuah teks bisa diubah menjadi pisau bedah retoris yang sangat tajam. Betul. Sumber kita hari ini berjudul Kayafas 02 topik 2, 15 Q&A. Ya, itu teks Poremit yang ditulis dari perspektif Islam. Tujuannya secara sistematis mencoba mendekonstruksi doktrin-doktrin fundamental Kristen. Nah, fokus utamanya itu membongkar narasi bahwa Yesus mati di salib sebagai bentuk penebusan dosa manusia. Benar. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya rasa kita perlu menetapkan aturan main dulu untuk Anda yang sedang mendengarkan. Setuju. Penting untuk diingat, tujuan kita membedah dokumen ini sama sekali bukan untuk memvalidasi atau sebaliknya membatalkan keyakinan teologis apapun. Kita di sini murni bertindak sebagai analis teks. Ya, analis yang netral. Kita cuma mau membedah anatomi argumen ini, melihat bagaimana penulisnya membangun premis dan mengeksplorasi taktik psikologis yang mereka pakai. Karena kekuatan dokumen ini sebenarnya bukan cuma di materi sejarahnya saja, kan? Nah, iya, melainkan pada arsitektur argumennya itu sendiri. Betul. Penulis dokumen ini tidak sekedar menulis esai panjang yang mengalir bebas. Mereka merancang sebuah sistem. Ada 15 poin tanya jawab. 15 poin, yang masing-masing dikonstruksi pakai algoritma retorika 4 langkah. Sangat mekanis menurut saya. Dan algoritma 4 langkah inilah yang bikin argumennya sangat sistematis. Langkah pertama itu disebut apologet. Di tahap apologet ini kayak mereka meletakkan klaim standar dari doktrin Kristen, kan? Ya, semacam memberi panggung dulu buat lawan bicara untuk presentasi. Tapi setelah itu, langsung masuk tahap kedua, yaitu tanggapan.
di mana mereka mulai mengikis klaim awal tadi pakai ayat atau logika balasan. Tapi jujur saja, pemotongan yang sebenarnya terjadi di tahap ketiga ya. Oh, absolut. Tahap ketiga ini namanya jebakan. Disinilah teks ini bekerja secara psikologis kepada pembacanya. Karena mereka nggak sekedar membantah argumen, tapi Menciptakan kondisi biner. Pembaca dipaksa masuk ke sebuah kontradiksi. betul sekali. Pertanyaannya dirancang sedemikian rupa, sampai-sampai jawaban apapun yang dipilih akan menghancurkan premis awal di tahap apologet tadi. Dan begitu pembaca terpojok dalam jebakan itu, barulah eksekusi tahap keempat dilakukan, yaitu runtuh. Konklusi mutlak bahwa doktrinnya tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau saya bayangkan, mekanisme ini tuh persis kayak nonton ahli judo. Analogi yang bagus, menggunakan tenaga lawan. Iya kan? Dia nggak nyerang duluan, dia biarkan lawannya lari ke arahnya, lalu pakai momentum lawan itu buat membanting mereka ke matras. Sangat taktis. Nah, mari kita lihat bantingan pertama mereka di dokumen ini. Oke, teks ini memulai serangannya dengan membongkar motivasi di balik peristiwa penyalipan itu sendiri. Dan yang menarik, mereka pakai ayat dari pihak lawannya. Secara spesifik, mereka mengunci fokus pada Injil Yohanes pasal 18 ayat 14. Tentang Kayafas ya, si imam besar Yahudi. Betul, teks sumber kita menyoroti ucapan Kayafas yang menyarankan bahwa lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa. Dan dari satu kalimat itu saja, penulis teks secara radikal merekonstruksi seluruh motif penyalipan. Ya, mereka berargumen bahwa narasinya sama sekali nggak ada urusannya dengan elemen spiritual. Nggak ada unsur penebusan dosa di situ. Bagi penulis, ini murni kalkulasi politik yang lahir karena kepanikan semata. Penulisnya berpendapat para pemimpin Yahudi saat itu sedang panik menghadapi ancaman militer Romawi. Mereka butuh kambing hitam. Butuh tumbal untuk mencegah pemberontakan yang mana bisa memicu pembantaian besar-besaran oleh Romawi. Betul sekali. Jadi pas saya baca bagian ini, rasanya kayak lensa kameranya itu tiba-tiba diganti secara paksa. Dari yang tadinya epik spiritual ya. Ya, awalnya kan narasinya itu kisah epik kosmik, pengorbanan di langit, ada intervensi Tuhan. Tapi teks ini memaksa kita melihatnya sebagai film thriller politik lokal yang kotor banget. Perspektif yang sangat membumi dan pragmatis. Kayak bayangkan kita selama bertahun-tahun percaya sebuah kerajaan kuno hancur karena kutukan dewa. Tiba-tiba kita nemu buku akuntan yang membuktikan mereka hancur murni karena inflasi. Reduksionisme semacam itu memang alat retorika yang sangat efektif. Karena dengan mencabut elemen transendennya, penulis nggak cuma mempertanyakan sejarahnya, Tapi juga melucuti otoritas spiritual dari teks tersebut. betul. Pembaca digiring untuk melihat tokoh-tokoh ini bukan sebagai aktor kosmik, melainkan politisi biasa yang lagi cari selamat. Tapi tunggu, ada satu hal yang mengganjal pikiran saya. Narasi Kristen kan punya respons tradisional soal insiden Kayafas ini. Soal Kayafas yang bernubuat. Iya. Kan sering dibilang, meski Kayafas musuh Yesus, saat itu dia sebenarnya sedang digerakkan Roh Kudus untuk bernubuat tanpa dia sadari. Bahwa ucapannya itu kebenaran teologis dari mulut yang salah. Nah, disinilah tahap jebakan yang kita bahas tadi mulai diaktifkan oleh penulis. Oh, mereka sudah antisipasi pembelaan itu. Jelas. Mereka langsung menyerang apa yang mereka sebut sebagai kontradiksi peran. Logikanya lurus banget. Gimana tuh logikanya? Mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang antagonis utama, politisi yang lagi merencanakan pembunuhan, tiba-tiba statusnya naik jadi nabi yang menyuarakan firman Tuhan? Jadi mencampur adukan peran musuh dengan nabi itu dianggap inkonsistensi yang fatal ya? Tepat. Bagi mereka itu narasi yang nggak masuk akal. Mereka menyimpulkan bahwa ide Kayafas bernubuat itu murni tafsir penulis Injil Yohanes saja. Rekayasa retrospektif, bukan fakta sejarah. Dan dengan begitu, argumen lawan dinyatakan runtuh. Sangat klinis cara mereka mematahkannya. Tapi gini, kalau kita ikuti alur penulis bahwa penyaliban itu cuma urusan politik lokal, ada pertanyaan besar yang muncul. Dari mana ide penebusan dosa itu berasal? Tepat. Kalau Yesus nggak pernah mengklaim itu dan motif awalnya cuma politik, siapa yang ngarang konsep raksasa ini? Teks ini nggak membiarkan pertanyaan itu menggantung. Mereka secara eksplisit menunjuk pada konstruksi sejarah pasca penyaliban. Jadi mereka menggeser fokus dari kejadian sejarah ke historiografinya ya? Siapa yang menulis sejarah tersebut? Benar.
Dokumen ini tegas mengklaim bahwa doktrin Yesus mati demi dosa adalah tafsir teologis yang dipelopori oleh Paulus dari Tarsus. Dan kemudian dibakukan oleh tradisi gereja di masa berikutnya. Atau time gap antara kejadian asli dan waktu penulisan teks. Mereka menyoroti fakta bahwa Injil ditulis puluhan tahun setelahnya. Ditambah lagi soal beberapa penulisnya yang anonim dan perbedaan detail kronologi di antara kitab-kitab Injil itu. Semuanya dipakai untuk menggugurkan kredibilitas teks. Oke, tapi saya agak kesulitan dengan premis mereka saat membahas kejadian di Taman Getsemani. Yang pas Yesus berdoa minta cawan dijauhkan. Iya, penulis kan memakai ketakutan Yesus di situ sebagai bukti bahwa dia tidak secara sukarela ingin menebus dosa. Tapi, bukannya menerapkan logika biner pada teks spiritual abad pertama itu agak problematis. Problematis bagaimana maksud Anda? Maksud saya, menuntut presisi linier dari narasi yang penuh paradoks ilahi, itu kayak mengukur suhu air pakai penggaris. Nggak nyambung. Tradisi spiritual kan justru hidup di dalam paradoks itu. Benturan antara kemanusiaan dan keilahian. Betul. Bagaimana teks ini bisa menjustifikasi penolakan mentah-mentah terhadap konsep paradoks? Nah, penolakan itu bukan ketidaksengajaan. Itu memang desain epistemologis dari teks ini. Bagi penulisnya, mengizinkan paradoks sama saja membiarkan ada kebocoran di sistem logika mereka. Oh, jadi mereka maksa teks kuno untuk tunduk pada aturan rasionalitas modern? Tepat. Dan terkait Getsemani tadi, mereka pakai momen itu untuk membangun konsep konflik tanggung jawab. Ini adalah kritik tajam terhadap fatalisme teologis. Menarik. Coba kita bedah konflik tanggung jawab ini. Gimana mekanismenya meruntuhkan narasi? Intinya adalah benturan antara kehendak Tuhan dan moralitas manusia. Teks melempar jebakan kausalitas begini. Oke. Jika penyalipan adalah rencana mutlak Tuhan sejak awal demi keselamatan manusia, lalu atas dasar apa Tuhan menghukum orang-orang yang mengeksekusi rencana itu? Oh, wow. Iya kan? Kenapa pengkhianatan Yudas atau kekejaman Ramawi dihitung sebagai dosa? Padahal kalau mereka nggak melakukan itu, rencana keselamatan Tuhan batal total. Itu bikin disonansi kognitif yang tajam banget ya buat pembaca. Sangat tajam. Penulis pada dasarnya menelanjangi absurditas moralnya. Kalau penyaliban itu kasih Tuhan, maka tentara Romawi yang nyiksa itu secara paradoksal adalah alat kasih Tuhan. Dan teks ini menolak keras ide bahwa Tuhan yang Maha Adil akan memakai mekanisme yang begitu kacau secara moral. Masuk akal sih dari kacamata logika murni. Pembaca dipaksa melihat Tuhan menggunakan ketidakadilan untuk mencapai keadilan. Belum selesai di situ. Teks ini memperlebar jebakannya ke isu keadilan waktu. Keadilan waktu gimana maksudnya? Kalau penyaliban itu satu-satunya cara keselamatan, lalu gimana nasib miliaran manusia yang lahir dan mati sebelum peristiwa itu terjadi? Ah ya juga, kenapa aturan universal untuk nasib kekal jiwa manusia cuma digantungkan pada satu momen spesifik di satu titik sejarah? Bagi penulis, ketidakadilan kronologis ini adalah bukti fatal, bukti bahwa doktrin itu cuma konstruksi manusia, bukan hukum ilahi. Logika yang sangat agresif. Nah, ini membawa kita ke bagian yang menurut saya pukulan paling keras atau masterstroke dari dokumen ini. Bagian komparasi Alkitab. Betul. Penulis nggak berhenti di penyaliban. Mereka mundur selangkah, melihat seluruh landscape Alkitab, dan membandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lewat argumen yang sangat provokatif ya. Iya, konsep kebisuan Tuhan. Ini luar biasa mengena. Argumen kebisuan ini sangat krusial. Ini dipakai untuk menyerang fondasi Trinitas, inkarnasi, dan dosa asal. Penulis menuntut bukti empiris berupa kutipan langsung. Mereka nanya, kenapa konsep sebesar itu nggak pernah sekalipun diartikulasikan secara eksplisit oleh Tuhan sendiri? Dan perbandingan yang mereka pakai untuk menonjolkan kebisuan ini sangat menohok. Ingat kitab Kejadian pasal 4. Kisah Kain dan Habel kan? Ya, penulis menghitung dengan teliti. Di situ, Tuhan bersedia berfirman langsung sebanyak 11 ayat berturut-turut. 11 ayat. Cuma buat menegur Kain tentang kasus pembunuhan yang dalam skala kosmik bisa dibilang insiden lokal. Betul. Jadi penulis sengaja bikin kontras yang ekstrim. Untuk urusan kriminal satu orang, komunikasi Tuhan sangat mendetil. Tapi untuk konsep Trinitas yang menentukan nasib kosmik, vakum absolut. Analogi ini terus kepikiran sama saya. Bayangkan Anda adalah karyawan di perusahaan multinasional raksasa. Oke, sebuah perusahaan raksasa. Merilis memo internal. 11 halaman panjangnya, tapi isinya cuma ngebahas aturan parkir di basement dan jadwal buang sampah.
Sangat mikromanajemen ya. Sangat. Nah, setahun kemudian perusahaan ini diakuisisi secara global. Strukturnya berubah, departemen dirombak, dana pensiun terpengaruh selamanya. Peristiwa yang monumental. Tapi di tengah badai perubahan itu, sang CEO malah diam 1000 bahasa. Nggak ada email, nggak ada pengumuman resmi. Sama sekali. Dan teks ini menggunakan kebisuan itu bukan sekedar sebagai absennya bukti, tapi sebagai bukti yang memberatkan. Tepat. Ketiadaan instruksi dianggap bukti sah bahwa akuisisi itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Untuk memperkuatnya, penulis menumpuk data dari Perjanjian Lama. Ada sekitar 200 contoh di mana Tuhan dengan gamblang mendeklarasikan, "Akulah Tuhan." Sangat eksplisit dan monoteistik. Tapi begitu masuk Perjanjian Baru, di mana Yesus dianggap inkarnasi Tuhan, figur ini justru nggak pernah sekalipun pakai kalimat yang sama untuk mengklaim dirinya Tuhan atau menjelaskan Trinitas. Pergeseran dari Tuhan yang sangat vokal jadi sosok yang ambigu. Dan rasionalitas dokumen ini menolak mentah-mentah anomali itu. Sangat tidak bisa ditoleransi oleh teks tersebut. Nah, kalau dihadapkan pada kebuntuan begini, insting tradisi agama biasanya berlindung di balik teologi. Pasti larinya ke konsep misteri ilahi kan? Iya, seseorang bisa gampang aja argumen. Ya wajar akal manusia nggak nyampe bahas Trinitas. Itu kan misteri, harus pakai iman, bukan hitung-hitungan sejarah. Tapi, penulis dokumen ini sudah pasang ranjau di rute pelarian itu. bener banget, mereka kayak udah baca strategi lawannya. Disinilah format 15 Q&A mencapai efisiensi maksimalnya. Tahap jebakan, mereka menetapkan hukum epistemologis yang otoriter. Hukumnya berbunyi, kebenaran mutlak harus bisa diuji. Benar, kalau doktrin ngumpet di balik kata misteri, secara definisi dia nggak bisa diuji pakai rasio. Dan karena nggak bisa diuji, dia otomatis didiskualifikasi dari perdebatan. Teks ini mengharamkan misteri. Pokoknya teologi nggak punya privilege untuk mangkir dari rasionalitas matematika. Jadi kalau ada yang bilang ini misteri, teks ini nganggap itu bukan pembelaan iman. Melainkan lempar handuk putih ya, pengakuan kalah karena logikanya udah mentok. Betul sekali. Pembongkaran yang benar-benar tanpa ampun. Jadi kalau kita rekap perjalanannya, mulai dari mengubah penyaliban jadi politik lokal pakai motif Kayafas, Terus menyalahkan Paulus dan menyoroti jeda waktu teks. lalu mengeksploitasi konflik tanggung jawab di Getsemani, sampai akhirnya pakai kebisuan Tuhan untuk ngeruntuhin Trinitas dan nutup semua pintu misteri ilahi. Setelah pilar-pilar ini roboh, teksnya nggak ngelepas pembaca begitu aja. Semua keruntuhan ini diarahkan ke satu konklusi spesifik kan? Pernyataan final yang sangat asertif. Intinya, siapapun yang jujur pakai logika rasional setelah melihat ketiadaan dalil eksplisit ini, mereka nggak punya pilihan lain. Pilihan intelektualnya pasti berujung pada menolak doktrin Kristen dan memilih Islam. Ya, teks ini merepresentasikan Islam sebagai antitesis logis dari ambiguitas yang baru aja mereka hancurkan. Oke, kita sudah menghabiskan waktu menelusuri isi dokumen ini, melihat gimana penulis merakit jebakan logisnya. Dan meledakkan argumen lawannya. Pertanyaan penting buat Anda yang mendengarkan ini adalah, terlepas dari apapun keyakinan Anda, atau bahkan kalau Anda nggak beragama, kenapa kita harus repot-repot membedah teks seberat ini? Apa relevansinya buat kehidupan intelektual kita sekarang gitu ya? Betul. Apa untungnya? Nilai sebenarnya itu ada pada latihan mendeteksi metode persuasi. Ini tuh semacam masterclass tentang cara mengarahkan pikiran orang. Menarik. Dengan bedah teks ini, kita jadi belajar mengidentifikasi asumsi tersembunyi di balik sebuah pertanyaan. Ya, dan Anda bisa lihat gimana seseorang memanipulasi celah sejarah atau pakai metrik tertentu, kayak nuntut ayat eksplisit tadi buat mendiskualifikasi seluruh paradigma lawan. Pisau analisis yang kita pakai tadi adalah alat yang sama yang Anda butuhkan untuk bertahan di tengah banjir informasi modern. Memahami jebakan logis bikin Anda lebih kebal manipulasi. Apalagi saat baca berita, riset ilmiah, atau dengerin politisi kampanye. Mekanisme persuasinya persis sama. Perspektif yang sangat memberdayakan. Latihan ini jadinya lebih ke ngasah cara kita memproses informasi. Tepat sekali. Tapi sebelum kita tutup penjelajahan hari ini, ada satu pemikiran yang dari tadi mengganggu saya. Apa itu? Teks Kayafas 02 topik 2 ini kan nuntut presisi yang absolut. Harus eksplisit, literal, nggak ambigu, kayak lagi nge-review kontrak hukum perusahaan modern. Menggunakan standar peradilan modern.
Betul. Tapi ini memunculkan pertanyaan filosofis buat kita semua. Kalau pengalaman spiritual kuno dengan segala metafora dan mistiknya dipaksa diukur cuma pakai standar hukum kausalitas ini, Ya, apakah ada teks kuno dari tradisi manapun yang bisa selamat? wah, itu pertanyaan besar. Atau jangan-jangan waktu kita dengan bangganya memaksakan logika matematika biner pada bahasa kuno yang justru membicarakan hal-hal di luar nalar, kita malah jadi buta huruf secara spiritual. Kehilangan kemampuan memahami esensi aslinya. Tepat. Apakah kita gagal paham pesan teks itu di zamannya cuma karena kita terlalu sibuk cari tanda tangan di atas kertas? Ini sesuatu yang layak Anda pertimbangkan saat mengevaluasi cara Anda membaca sejarah dan bagaimana sejarah membaca Anda.